perlu kita ketahui dulu pengertian dari bangga. Rasa bangga adalah suatu potensi atau kemampuan yang terdapat di dalam jiwa manusia, yaitu yang merasa senang, lega, puas, yang muncul dalam hati seseorang sebagai reaksi atas keberhasilan setelah melakukan suatu perbuatan, sehingga mencapai tujuan atau memperoleh hasil atau memiliki apa yang sesuai dengan kebutuhan nalurinya ataupun yang berkenaan di hati dan pikirannya. Jadi rasa bangga yaitu perasaan puas, senang, lega yang muncul setelah melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan tujuan kita. Walaupun apa yang dilakukan dan menjadi kebanggaan itu mungkin tidak bermanfaat atau bahkan merugikan orang lain. Kemudian kebanggaan diri atau pride dapat mendorong individu untuk lebih berpikir bahwa dia mampu untuk melakukan sesuatu, memiliki sesuatu, dan mencapai sesuatu yang mungkin orang lain tidak dapat melakukan hal tersebut. Jadi, kebanggaan diri itu mendorong seseorang atau sebagai motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu yang lebih, atau bahkan yang orang lain pun tidak mampu melakukannya. Yang kedua yaitu pengertian karya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti karya yaitu hasil perbuatan, buatan, ciptaan, terutama hasil karangan. Nah, macam-macam karya ini ada karya ilmiah, karya seni, karya tulis, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan yang menstimulasi perkembangan sosial emosional anak. Dalam pendidikan anak usia dini, membutuhkan banyak kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Salah satunya kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center. Nah, guru hanya sebagai pengawas dan fasilitator. Pada pembelajaran sentra-sentra ini mempunyai macam-macam bentuk. Yang pertama yaitu sentra keimanan dan ketakwaan. Nah, ini berfungsi meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak kepada Tuhan. Dalam sentra ini, anak melakukan kegiatan bermain mengenal agama Islam, yakni seperti rukun Islam. Anak diajak bermain sambil menghafal rukun Islam, lalu belajar tentang sholat, mengaji, mengucapkan kalimat syahadat, dan lain-lain. Tujuan sentra keimanan dan ketakwaan ini yaitu agar anak dapat mengenal agama sejak dini. Kemudian sentra alam. Sentra alam berfungsi meningkatkan rasa cinta kepada alam, seperti mengajak anak untuk membiasakan selalu menjaga lingkungan sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya, atau dengan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan alam. Yang ketiga yaitu sentra seni. Sentra seni berfungsi untuk mengembangkan bakat minat dan keterampilan anak. Ini contohnya keterampilan tangan. Anak diajarkan untuk melipat, menggunting, mengelem, mewarnai, atau membuat prakarya. Selanjutnya, sentra bermain peran. Nah, ini berfungsi meningkatkan perkembangan bahasa dan interaksi sosial anak. Contoh kegiatannya seperti saat anak diajak untuk bermain peran upacara setiap hari Senin, namun tetap didampingi oleh gurunya. Yang terakhir yaitu sentra balok. Ini berfungsi membantu anak dalam berkonstruksi, terutama mengembangkan kemampuan visual dan matematikanya. Nah, kegiatan yang saya ambil di sini yaitu kegiatan menghias kelas dengan hasil karya sendiri. Contohnya seperti di gambar. Nah, tujuan menghias kelas ini yang pertama menambah semangat belajar anak. Jadi, apabila kelasnya itu rapi, indah, nyaman, maka anak juga akan menjadi semangat belajar. Yang kedua, menambah kreativitas pada anak. Dengan membuat karya untuk menempel hiasan di dinding, anak akan lebih berpikir kreatif saat membuatnya. Kemudian melatih kesabaran anak. Nah, selain kreativitas tadi, anak juga dilatih untuk bersabar. Bagaimana menggunting dengan rapi, lengkuk-lengkuknya, dan lebih menghargai sebuah proses.
Lalu yang keempat yaitu menumbuhkan rasa percaya diri anak, dan yang terakhir menumbuhkan rasa bangga pada anak. Nah, mengapa menghias kelas dapat menumbuhkan rasa bangga pada anak? Jadi bangga tadi adalah merasa puas, merasa senang tentang apa yang telah dikerjakan yang sudah mencapai tujuan. Nah, jadi anak itu membuat suatu karya yang nantinya akan ditempel dan dilihat banyak orang. Jadi anak akan merasa senang, merasa puas, merasa bangga terhadap hasil karyanya sendiri yang telah ditempel di dinding tadi. Nah, kegiatan yang saya ambil untuk membuat karya yang ditempel di dinding yaitu membuat tanaman dengan jari tangan. Bahan-bahannya ada pensil, kertas berwarna, gunting, dan juga lem. Langkah pembuatannya yang pertama yaitu siapkan semua bahan dan peralatan. Jadi guru menyiapkan semua bahan dan peralatan yang akan digunakan. Nah, kemudian tempelkan jari tangan ke kertas berwarna, kemudian jiplak tangan dengan menggunakan pensil, seperti gambar di bawahnya. Lalu, gunting gambar jari tangan sesuai dengan garis yang ada. Seperti ini ya. Kemudian gambar bentuk pot. Kemudian gunting bentuk pot sesuai dengan garis. Lalu gambar bentuk daun berjumlah 5 dan gunting sesuai gambar. Ini bisa daun, bisa rumput, terserah anak ya, kreatif mungkin. Kemudian tempel semua gambar yang telah digunting sehingga membentuk seperti tanaman di dalam pot. Yang terakhir, tempel hiasan di dinding dengan lem atau double tip. Nah, dalam kegiatan menempel di dinding ini, kita juga perlu melibatkan anak untuk menempel sendiri hasil karyanya. Kemudian selain itu, juga ada beberapa contoh karya yang bisa ditempel di dinding untuk menghias kelas. Contohnya seperti ini, anak disuruh untuk membuat bunga atau daun, nanti tulisan huruf hijaiyah di tengahnya ataupun pohon-pohonnya, guru dapat membantunya. Kemudian membuat bintang, ini nanti bisa dikasih tali lalu digantung di jendela kelas. Atau bisa dengan awan-awan, terus balon udara, hujan, ataupun payung. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.